Oke, ya, selamat malam. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Cornelius Silverius. Beliau adalah senior game designer di Gameloft. Apa kabarnya, Pak Cornel? Baik, baik. Ya, boleh izin Bukan saya, ya? ini apa udah X lah, X Ya, mantan mantan. sip. Hmm. Boleh izin saya panggil Koko aja ya? Koko Cornel gitu ya? Ya, boleh boleh. Oke, Oke. iya. Jadi, Koko Cornel ini dulu sempat menjadi game designer, senior game designer di Gameloft Jogja. Iya. Dan sebelumnya juga mengemban tugas mulia sebagai QA ya kok ya. Iya, Iya. awalnya QA di Game Love itu. Oh, oke. Boleh boleh cerita dikit kok gimana awalnya bergabung ke Game Love itu. Awalnya itu eh, lagi cari kerja, terus masuk ke ini sih, kayak JobsDB lah dulu. Hmm. Itu ada pameran, eh, lagi apply apply, ada boothnya Game Love. Di situ testing sebagai QA awal. Ternyata dipanggil dan masuk. Niatnya berarti dari awal itu emang udah ke arah game development gitu ya atau gimana? Enggak sih, ngetes, nyoba, Oh. nyoba. Kan dulu untuk dunia pergaman itu masih kurang ya. Masih sedikit lah gitu. Terus pas gitu di pameran lagi lihat-lihat ada yang ininya industri game nih gitu. Akhirnya ada tes sebagai QA-nya. Nah, ya eh, melakukan tes sebagai QA gitu. Terus akhirnya dipanggil terus masuk Oke, oke. Kalau begitu awalnya gitu. iya, boleh cerita kok tanggung jawab utama itu dulu sebagai QA dan sebagai game design itu gimana sih? Kalau tanggung jawab utama sebagai QA itu kita testing game ya. Quality assurance tuh jadi kayak kita testing game, kita cari bugs yang ada di game itu. eh Basically cari bugs lah dari aplikasi atau game yang sudah dibuat oleh developer. Kalau dari GD itu sebagai developer, dia jobs utamanya mendesain lah, merancang. uh, Kalau spesifik di Game Love Indonesia itu sebagai game designer porting, kita udah ada base gamenya, kita tinggal port dari iOS ke Android. Oh, berarti waktu lagi game design itu uh, mengarahkan game yang sudah ada terus habis itu untuk ke platform-platform lainnya gitu ya. Iya. Oh, oke. Terus selama menjalankan tugas di QA maupun di game di GD itu apa ada interaksinya antara divisi lain itu berat atau enggak sih kok? Atau bisa uh, full konten dalam satu divisi itu sendiri? Kalau itu harus ya, kalau dari QA kita interaksi melalui ada namanya bug base. Itu kita interaksi dengan developer dari platform itu, dari bug base itu. Jadi kita input bug di platform itu, terus developer ngefix dan kasih notes dari situ. Dan kita juga kasih notes di situ. Jadi kayak kita misalnya menemukan satu bug, cara reproduksi bugnya itu gimana, kita notes di situ, kita masukin attachment, ada langkah-langkahnya, step-stepnya untuk uh, mempro- memproduksi atau menemukan bug yang ada di game itu gitu. Kalau dari GD, uh, itu ya kita interaksi sama programmer, sama artisnya sendiri, sama produser untuk bagaimana. Biasanya kita filter di bug base-nya. Kalau misalnya di bagian desain itu memerlukan dari
artis misalnya, kita langsung tektokan sama artis untuk menyelesaikan bugnya itu gimana. Kalau sama programmer ya kita tinggal ngomong aja ke bagian back end-nya gitu. Interaksinya berarti full ini ya, harus full profesional ya. Soalnya apa? Ya, Terutama kalau QA kan kalau ngelihat daur kerja itu setiap kali QA ada kemajuan biasanya yang lain artinya yang lain tuh mundur sedikit gitu karena harus review lagi gitu. ya Apa pasti gitu. tapi Karena ya silakan. kan ininya prosesnya itu berulang-ulang ya. Hmm, Makanya ada versinya itu bisa panjang karena setiap kita melaporkan bug itu pasti akan kita review ulang di update berikutnya. hmm. Nah, itu masih terjadi atau tidak. Kalau dari sisi QA ya. Dan sebaliknya kalau misalnya dari sisi developer sebelum kita rilis ke QA, kita di di build kita sendiri kita harus ngecek bugnya benar-benar udah ke fix atau belum gitu. Hmm. Jadi ya emang karena satu apa bergeraknya sebagai satu unit itu uh, udah natural ya berasanya, ya? Nggak jadi Ya, masalah begitu ya. iya benar. Terus kalau dulu waktu pindah divisi dari QA ke GD itu ada tantangannya nggak sih kok? Kalau tantangan ada karena kan nggak bisa langsung itu kan kita harus ikut tes evaluasi lah gitu. Jadi ada tesnya sendiri untuk masuk ke GD dari QA itu. Jadi kayak kayak kita daftar inilah pekerjaan baru lah gitu. Jadi kita tetap harus ngetes dulu. Tapi itu melalui internal, nggak melalui eksternal. Jadi kita langsung ngomong ke HRD-nya dari kita ngomong ke tim GD-nya sih sebenarnya waktu itu aku ngomong ke GD-nya aku mau coba jadi GD, akhirnya dioper ke HR kasih itu tes, dikerjain tesnya, upload lagi ke HR, nanti HR baru kasih ke tim GD-nya yang buat ngetes. Habis itu interview ulang segala macam gitu sih sistemnya. Berarti perpindahan dari dari QA ke GD ini awalnya inisiatif dari Koko gitu ya, Iya, bukan evaluasi dari HR melihat ada performa yang baik terus bukan. digeser. Oh, jadi Karena inisiatif kan memang. pindah divisi gitu, bukannya Hmm, kenaikan jabatan. Kalau kenaikan jabatan dari QA junior jadi QA senior gitu. hmm. Ada kalau boleh tanya juga nih kok, Hah? seberapa banyak ya skill yang dipelajarin waktu di QA itu ngebantu waktu menjalankan tugas di GD? Hmm, ya dibilang kolera sih ya. Jadi kalau misalnya itu skillnya kayak kebiasaan aja yang udah dilakukan di QA. Karena kan awal-awal kan kita juga bingung kan cari bugnya gimana. Itu ada guideline-nya lah. Bukannya guideline sendiri sih. Jadi kayak kita kan satu tim ngerjain satu project itu kayak satu game. Satu tim QA itu bisa 12 orang. Itu tim buat gameplaynya doang. Ntar ada tim yang interrupts. Itu kayak lagi main nih, kita minimas itu interrupt gitu. Itu ada tim sendiri. Jadi dari situ kita belajar lah sama senior kita yang udah lebih lama. Nah, itu dari itu ada guideline-nya untuk gameplay gimana seharusnya, nanti ya kita cari-cari. Biasanya setiap sudut dijalanin, kalau misalnya ada yang nggak collide atau nggak tembus tembok gitu, itu ya kan masalah kita harus laporin. Nah, itu dari situ pas kita jadi developer kita lebih was-was saja, lebih
Oh, biasanya nih QA ngeceknya di daerah-daerah sini nih, kita harus lebih hati-hati gitu. Gitu sih. Jadi dapat konteks dari dua arah gitu ya berarti ya kok ya. Ya, Oh, oke oke oke. Terus kira-kira nih dalam posisinya waktu jadi QA ataupun di dalam GT, ada nggak rasa tanggung jawab sosial yang dirasakan gitu? Jadi misalnya untuk ke para calon pemainnya atau apa harus deliver game yang seperti apa, atau mungkin juga secara internal ke organisasi ada ekspektasinya sendiri nggak gitu? kalau kalau itu pasti ada lah ya. Pertama, kalau misalnya kita udah deadline, kita sebutnya itu gold rush. Jadi di mana project kita udah launching ke Google Play, itu versi gold ceritanya. Di masa sebelum itu kita ada namanya sesi gold rush, di mana ya itu versi-versi terakhir lah sebelum rilis. Nah, di situ kita memastikan game itu udah benar-benar layak untuk rilis gitu untuk pemain. Nggak ada lagi yang namanya crash, nggak ada lagi yang namanya nggak bisa melanjutkan gitu. Jadi kayak misalnya dari level 1 mau ke level 2 nih, tiba-tiba uh, itu crash, jadi kan nggak bisa ngelanjut. Pas gitu diulang lagi nggak bisa lagi, itu berarti kan undoable, jadi nggak bisa melanjutkan ke step berikutnya. uh, itu dipastikan udah nggak ada yang kritikal seperti itu. Kayak misalnya kita ambil satu barang, itu ngebuat crash, tapi kalau kita nggak ambil kita bisa lanjut, itu namanya crash gitu. Itu critical, bug-bug kritikal itu uh, di benar-benar harus nggak ada gitu. Cuman kalau misalnya ada bug-bug minor yang terakhir masuk atau ketinggalan gitu ya dari versi awal, itu nggak kena kecek. Itu ya itu masih bisa diinin lah, masih bisa di pengecualian lah. Kayak misalnya minor itu kayak misalnya teksnya kurang titik atau nggak ada komanya, itu kita anggap minor dan bisa dilewatin gitu. Berarti udah secara nggak langsung udah terinternalisasi dalam budaya kerjanya gitu ya untuk Ya, ngejar goal trustnya itu. ya, kita kan kita ada deadline-nya itu kan di, udah diomongin dari awal project, kita harus selesai pada saat ini gitu. Apalagi dengan, kalau dulu itu kan ada yang kerja sama Disney, itu kan harus muncul sebelum misalnya ada filmnya muncul gitu ya, gitu gitulah. Ada ada apa, makin makin banyak stakeholdernya makin berat gitu ya berarti tanggungannya ya kok ya. Ya, benar. Oke. Lalu aku mau tanya sedikit nih soal akhir-akhir ini kan ada konsep-konsep baru yang mulai ngetren ya dalam dunia game development. Seperti misalnya blockchain itu mungkin nggak terlalu baru, tapi um, dalam skop yang cukup besar lumayan baru ya, relatif baru. Ada pendapatnya nggak kok sebagai expert di bidang game developer di bidang game development mengenai blockchain di dalam video game ini? Ini menarik ya, karena dulu sih pernah coba beberapa game yang menggunakan teknologi blockchain ini ya. Uh, Kalau pendapat aku sih menarik sih, karena uh, kita nggak cuma main game, kita bisa menghasilkan uang ya. Walaupun agak susah sih, kita tetap harus keluarin duit dulu untuk bisa menghasilkan duit yang lebih gitu. Kalau buat seadanya ya berat sih. Tapi menarik sih konsepnya. Bisa jadi insentif lebih untuk
orang-orang untuk pick up game kita gitu ya. Ya, benar. Oke. Lalu yang lebih baru lagi nih ada tren seputar AI, terutama uh, kita spesifikan generatif ya. Karena kalau kita ngomong AI luas kan sebenarnya dari game-game yang zaman dulu juga udah ada ya. Kita lawan CPU kan udah termasuk AI sebenarnya. Tapi kalau untuk Oh generatif ya. AI sendiri mulai masuk ke ranah game development itu pendapatnya gimana kok? Terutama nih ya, kalau boleh aku lurusin, aku sempitin itu buat pendukung. Jadi misalnya artis dia punya aset yang banyak, terus habis itu dimasukin ke dalam gen AI. Gimana tuh kok pendapatnya? Itu sih sangat membantu ya, karena dulu di pengalamanku waktu 2018 kan AI itu belum ngetren ya. Hmm. AI belum ngetren, dia ngetren kan setahun 2 tahun belakangan ini kan, ChatGPT gitu. Itu sangat membantu sih untuk sebagai game developer ya. Karena kalau misalnya kita langganan ChatGPT itu kan kita bebas akses kan. Itu membantu sekali lah untuk game development itu. Kayak misalnya eh, dari pro gamer kita nggak tahu nih ada bug sesuatu, kita bisa tanya GPT untuk itu sih, membantu kita mempercepat ini sih feedbacknya, kayak ngefix bug gitu. Kalau dari artis ya kita ya mungkin bisa ya kan, tinggal pinter-pinternya kita ngeprom di chat GPT-nya aja kan. Soal Menarik sih. dengan catatan selama ini bukan bukan menggantikan ya. Ya, bukan menggantikan, untuk mempertambah sih, additional lah gitu, kayak ya nilai lebih lah gitu. Hmm. Oke, menarik juga kok insight-nya ini. Eh, lalu eh, ini sedikit kembali ke mungkin ke dalam lingkungan di Gameloft ya. Eh, Mm-mm. ada nggak eh, upaya-upaya dari perusahaan ketika misalnya nih ada skill gap antara kebutuhan proyek dengan kenyataan yang dimiliki tingkat skill yang dimiliki oleh staff gitu. Jadi misalnya apakah ada training atau misalkan outsourcing gitu gimana? Kalau training ada, itu kita biasanya per divisi itu kita punya trainer namanya. Trainer itu tugasnya apa? Pertama saat fresh grade masuk atau orang baru baru masuk gitu ya. Itu di handle dulu sama trainer kita. Trainer kita itu ngajarin apa sih biasanya yang kita pakai. Kalau misalnya dari QA gitu, gimana sih caranya ngetes bug, terus gimana sih caranya produce bug, gimana sih caranya uh, langkah-langkah biar kita biar programmer lebih ngerti gitu. Jadi kayak kita tulis di Backbase-nya gimana, cara penggunaan toolsnya di kantor gimana, gitu-gitu sih. Itu pasti ada. Terus ada lagi kalau misalnya, ah, kalau di GD dulu kita ada sebulan sekali ya, kalau nggak salah itu kita harus buat topik untuk eh, saling training antara GD gitu. Jadi Oh, dari trainer kita ngebantuin kita buat satu topik. Dari topik itu nanti kita kayak presentasi lagi lah ke GD-GD yang lain gitu. Jadi nambah ilmu lah. Itu ada. oh menarik, menarik banget ya. Berarti waktu jadi GD itu ada insentif untuk bisa saling ngajar antar GD. Benar. Oh, oke oke. Lalu, nah ini eh, pertanyaan yang terakhir nih. Ada nggak Oke. sih dilema etika yang dialamin selama bekerja? Misalnya eh, dilema-dilemanya ini yang biasanya berujung pada
pengambilan keputusan yang misalnya kurang optimal, tapi karena satu atau dua faktor, uh, ada dorongan atau ada tuntutan untuk melakukan pilihan tersebut gitu. Terutama ketika udah ada di posisi yang senior. Kalau dilema etika itu yang dalam selama bekerja. Kalau dilema etika itu lebih kayak ini sih, kalau misalnya aku nangkepnya gini ya, kalau misal dilema etika itu kayak misalnya kita lagi ngajarin junior kita nih, itu ya etikanya ya tetap harus dijaga gitu. Jadi nggak boleh maki-maki lah segala macam. Hmm. Pokoknya ya kita harus tunjukin diri kita sebagai senior yang baik aja gitu. Jadi harus ngajarin juniornya. Kayak waktu contoh dulu sih, aku sempat ngajarin sedikit bahasa pemrograman lah ke junior. Jadi ntar kita kasih case biar junior bisa tahu cara benerinnya gimana. Kita kasih case, nanti dia yang utak-utik sendiri, baru kita yang ngecek gitu. Biasa sih gitu kalau etika ya. Kalau ya itu doang sih yang aku nangkep. Berarti tetap Gimana, ada sesuai nggak dengan dilema etika ini? cukup sesuai sih aku rasa. Apa Oke. stay profesional begitu berarti ya. Iya, Meskipun meskipun ada ya mungkin ada unek-unek, tapi tetap ini untuk kemajuan perusahaan bersama gitu kan ya. iya, iya, iya. Oke. Iya. Sekian sih sebenarnya pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak kok udah bergabung di malam ini untuk menyempatkan Oke, apa waktunya dan experience-nya ya untuk cerita bareng. sip, santai, no Terima kasih problem. banget kok Cornel.